Bumi kita semakin melar, bobotnya bertambah 40.000 ton setiap tahun. Wajar dong ya, angka kelahiran kita kan terus meroket. Belum lagi gedung dan konstruksi baru makin menjamur. Menurutmu, kedua hal ini bikin planet kita makin berat ya? Tetot! Enggak lah, fenomena ini justru disebabkan oleh materi dari luar angkasa yang jatuh ke permukaan bumi. Seringnya sih berupa debu, di dalamnya terkandung sisa-sisa materi pembentuk tata surya. Misalnya, materi dari benda langit yang telah gagal menjadi planet. Atau bisa juga berupa serpihan asteroid dan meteor yang melayang-layang tak tentu arah. Planet kita sudah seperti vakum cleaner jumbo yang menyedot semua partikel debu. Sumber tenaganya berasal dari gaya gravitasi. Tapi, menurut sebagian kalkulasi, massa total bumi termasuk atmosfer dan lautnya menyusut sekitar 50.000 metrik ton setiap tahun. Gas hidrogen dan helium memang ada di atmosfer bumi, tapi bobotnya sangat ringan. Akibatnya, gravitasi bumi nggak bisa menahannya. Gas hidrogen terlepas dari bumi hingga 3 kg setiap detik. Banyak juga ya, tapi bumi kita sangat berat. Agar semua gas ini keluar dari atmosfer, kita perlu nunggu sampai triliunan tahun. Inti bumi sangat mirip dengan reaktor nuklir raksasa yang terus-terusan aktif. Energinya perlahan ngedrop dan masanya juga menyusut. Bentuk planet kita nggak bulat sempurna, tapi lebih mirip seperti bola yang tertekan. Saat bumi berputar, gaya gravitasi bergerak menuju titik pusat, sedangkan gaya sentrifugalnya mengarah keluar. Karena sumbunya miring, gaya sentrifugal bumi nggak benar-benar melawan gravitasi. Gaya gravitasi juga menggerakkan sebagian bumi dan air ke ekuator hingga bentuknya menonjol. Bumi berdiameter 40.075 km. Bobotmu akan lebih berat saat kamu berada di kutub daripada di khatulistiwa. Kalau soal penurunan berat badan gini sih, Pluto adalah ahlinya. Badanmu yang seberat 68 kg di bumi akan turun menjadi 5 kg di permukaan Pluto. Tapi sebaiknya jangan mampir ke Jupiter ya. Berat badanmu di sana akan melar menjadi 160 kg. Planet kita saat ini berwarna hijau dan biru, tapi kemungkinan dulu berwarna ungu. Menurut perkiraan para ahli, mikroba purba telah mengambil sejumlah molekul lain untuk mengubah energi dari sinar matahari. Zat klorofil yang memberi warna hijau pada tumbuhan malah nggak terpakai, jadi kemungkinan warna ungunya berasal dari molekul tersebut. Bumi juga bermuatan listrik loh. Satu sambaran petir saja bisa memanaskan udara hingga lebih dari 27.760 derajat Celcius. Kalau sudah begini, udara akan langsung memuai lalu menciptakan gelombang kejut yang kita kenal sebagai guntur. Tiap menitnya, 6.000 petir berkilatan di seluruh dunia. Dan petir terpanjang pernah muncul di langit Brazil kurang lebih sepanjang 700 km. Studi terbaru telah membuktikan suhu inti bumi sepanas permukaan matahari, yaitu lebih dari 5.200 derajat Celcius. Tempat terkering di dunia adalah Gurun Atacama di Peru dan Chili. Kawasan tengahnya nggak pernah diguyur hujan, sementara tempat terdingin di seantero dunia tentu saja Antartika. Saat musim dingin, suhunya bisa turun sampai minus 73 derajat Celcius. Antartika juga merupakan gurun terbesar di dunia. Pasti kamu ngiranya kalau gurun selalu berupa hamparan padang pasir yang suhunya super ngebul. Bener kan? Padahal ada loh gurun pesisir subtropis yang berlokasi di kutub. Tanahnya tandus dan gak berselimut pasir, sehingga hewan dan tumbuhan sangat sulit hidup di situ. Sebagai samudra terluas di dunia, Pasifik menyelimuti bumi sekitar 207 juta kilometer persegi. Di dalamnya terdapat lebih dari setengah total air di bumi. Karena areanya sangat luas, seluruh daratan di dunia ini bisa muat dimasukkan ke dalamnya. Bumi pernah punya 2 bulan, menurut para ilmuwan sih gitu. Bulan yang kedua lebih kecil karena ukurannya cuma sepertiganya bulan yang sekarang. Bulan mini ini kemungkinan telah mengorbit planet kita sebelum menabrak bulan yang lebih besar. Karena itulah kedua sisi bulan kemudian kelihatan beda. Di bulan juga ada gempa loh. Kekuatannya memang gak seberapa sih kalau dibandingkan dengan gempa bumi, tapi tetap mampu menggetarkan permukaannya. Gempa bulan terjadi jauh di bawah permukaannya, terutama di sela-sela inti bulan dan permukaannya. Untuk mencari tahu rangkaian pegunungan terpanjang, kita perlu melihat jauh ke bawah Samudra Atlantik. Rangkaian gunung berapi ini berada sekitar 5,5 km di atas dasar laut dan membentang sejauh 65.000 km.
Bumi kita memang mantul abis ya. Umurnya sudah lebih dari 4,5 miliar tahun dan bahkan 10.000 kali lebih tua dari manusia. Tapi rupa bumi nggak serta-merta begini saat awal pembentukannya. Tanah yang kita pijak juga telah berubah-ubah. Siklusnya sudah ada sendiri, magma dari perut bumi terus naik, lalu mengeras menjadi batu. Aktivitas tektonik kemudian membawa batu ini ke permukaan, lalu terjadilah erosi. Angin, air, dan kekuatan alam lain akan memecah batu dan mengubah wujudnya. Serpihan kecilnya terkubur, mengendap dan memadat menjadi sedimen, misalnya batu pasir. Kalau terkubur cukup dalam, batuan ini akan dipanaskan lalu berubah menjadi magma dan siklusnya terus berulang. Lazimnya, lava dan abu cuma keluar dari gunung berapi, tapi ada juga yang bisa menghasilkan kilatan petir. Pada tahun 2020 lalu, gunung berapi Taal yang jaraknya sekitar 63 km dari ibu kota Filipina Manila mulai menyemburkan asap dan abu ke udara. Di dalam kolom abu, serpihan batu saling bertabrakan, kemudian menghasilkan petir yang berkilatan. Kalau gunung bisa meletus, danau juga bisa meledak. Nios, Menun, dan Kifu terletak di atas gunung berapi sehingga di bawah permukaannya terdapat magma. Sebagian karbon dioksida terlepas ke danau ini, kemudian bergerak menuju lapisan gas di dekat dasar danau. Fenomena ini memang jarang terjadi, tapi karbon dioksida bisa sewaktu-waktu meledak, kemudian menghasilkan awan gas yang nyeremin seperti letusan gunung berapi. 70% dari permukaan bumi berupa lautan, tapi kita baru menjamah 5%-nya saja. Sekitar 300 juta tahun yang lalu, bumi kita cuma punya satu superbenua besar, Pangaea, dan satu samudra besar, Penthilassa. Terumbu karang merupakan struktur hidup terbesar yang kita punya. Organisme ini terdiri dari polip karang kecil yang saling menyatu, kemudian membentuk komunitas organisme sejati. Peranannya sangat penting bagi keberlangsungan seluruh ekosistem di bumi. Sebagian struktur terumbu karang juga bisa dilihat dari luar angkasa loh. Permukaan bumi nggak rata dan masanya juga nggak tersebar rata. Makanya, gravitasi bumi di berbagai tempat juga nggak sama. Teluk Hudson di Kanada punya anomali misterius. Gravitasi di sana lebih lemah daripada tempat lain di sekitarnya, dan menurut para ilmuwan sih, penyebabnya karena gletser yang mencair. Selama zaman es terakhir, wilayah ini diselimuti es, tapi sekarang semuanya sudah hilang. Sebetulnya planet kita belum benar-benar pulih dari beban es. Gravitasi berbanding lurus dengan massa, makanya gletser ini memperlihatkan jejaknya dengan membuat massa bumi ngedrop, yang kemudian gravitasinya juga ikut melemah. Sebagian organisme berubah menjadi ganas saat berada di luar angkasa tanpa gravitasi. Studi menunjukkan sejumlah bakteri seperti Salmonella bisa lebih membahayakan saat berada di luar angkasa. Tubuhnya jadi lebih kuat dan aktivitas terus berubah karena gravitasi di luar angkasa lemah. Skala rotasi bumi makin lama makin lambat. Saat planet kita terbentuk, satu hari cuma berlangsung 6 jam dan durasinya perlahan terus melambat. 620 juta tahun yang lalu, satu hari berlangsung selama 22 jam. Dan sekarang, kita punya waktu 24 jam dalam sehari. Meski begitu, durasinya bertambah sekitar 1,7 milidetik setiap abad. Penyebabnya tentu saja bulan. Satelit alami kita ini memperlambat rotasi bumi dengan pengaruh pasang surutnya. Saat bumi berputar, lengkung pasang surut laut di atas sumbu bulan dan bumi agak tertarik sehingga menghasilkan gaya yang menghambat rotasi bumi. Waktu kita pun menjadi lebih lama, tapi sebetulnya kita tetap perlu waktu sehari selama 24 jam. Mungkin durasi ini akan tetap begitu setelah selang waktu yang sangat lama. Meski kelihatannya sangat jauh di dalam sana, inti bumi cuma sedalam 3.000 km. Malahan lebih dekat dari jarak antara Chicago dan California. Gempa bumi terkuat pernah terjadi di Chili dengan kekuatan 9,5 magnitudo. Kalau gempa bumi sampai sekuat 12 magnitudo, planet kita bisa terbelah. Dan kalau gempa sedahsyat ini sampai terjadi, kerusakannya bisa sampai 700 km di bawah permukaan tanah dan dampaknya bisa dirasakan sampai ke pelosok dunia. Virus di bumi sekitar 100 juta kali lebih banyak dari jumlah bintang di alam semesta. Bentuk awan sebetulnya nggak lembut. Objek cantik yang melayang-layang di langit ini bertugas membantu mengatur suhu bumi. Kalau semua tetesan air di dalam awan jatuh ke bumi, seluruh permukaan planet kita akan tertutup air. Meski jumlahnya terbilang sedikit, air ini bisa mempengaruhi cuaca dan iklim. Suhu global juga akan naik 7 derajat Celcius kalau nggak ada awan.
Rotasi kok bisa aneh banget ya? Kita bisa ngerasain geraknya, dan semua objek juga berotasi. Mulai dari galaksi sampai atom, alam semesta bikin kita terus muter. Tapi anehnya, rotasi bumi lebih sulit dibuktiin daripada revolusinya mengelilingi matahari. Pada tahun 1610, Bapak ilmu pengetahuan modern, Galileo, pertama kali ngebuktiin kalau bumi dan planet lain di tata surya berevolusi mengelilingi matahari. Dengan teleskopnya, dia ngeliatin kalau Venus mengalami fase mirip bulan. Jadi bisa disimpulin kalau Venus berevolusi mengitari matahari. Berarti semua planet di tata surya kita juga berevolusi. Tapi baru 241 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 31 Maret 1851, Leon Foucault ngebuktiin kalau bumi berotasi. Dalam pengamatannya, Foucault memasang pendulum raksasa di langit-langit Pantheon setinggi hampir 61 meter di kota Paris. Kalangan saintis dan jurnalis juga ngelihat lantai di bawah pendulum ikut muter. "Bumi kita muter," seru mereka dalam bahasa Prancis. Rotasi juga punya keanehan lain loh. Meski bumi berotasi dengan kecepatan tetap, permukaannya nggak bergerak sama cepat saat garis lintangnya berlainan. Hal yang sama juga terjadi di semua planet dan bintang. Permukaan bumi bergerak paling ngebut di Khatulistiwa dengan kecepatan 1670 km per jam. Berarti lebih ngebut dari kecepatan suara yang cuma 1225 km per jam. Di dekat kutub pada garis lintang 45 derajat, bumi kita berputar pada kecepatan 1180 km per jam. Tapi kalau kamu berada di kutub utara atau selatan bumi, kamu perlu waktu selama 24 jam cuma untuk muter satu kali. Pasti lama banget tuh nungguinnya. Apalagi suhu di sana super dingin. Kecepatan rotasi diferensial bumi kayak gini ngebentuk sabuk dan pita di atmosfer dan permukaan bumi. Jupiter memang terkenal dengan sabuk dan pita awannya yang terbentuk oleh rotasinya sendiri secepat 45.000 km per jam. Tapi sabuk dan pita di permukaan bumi malah nggak begitu dilirik ya. Padahal planet kita juga punya. Di kutub utara dan selatan bumi ada lapisan es putih. Lalu di gurun pasir yang kering ada pita dan sabuk selang-seling dengan vegetasi hijau yang lembab. Kondisi geografis ini terlihat paling jelas saat kita mengamati rotasi bumi dari ruang angkasa. Makanya lembaga antariksa memanfaatkan rotasi diferensial bumi dengan meluncurkan roket sedekat mungkin dengan Khatulistiwa. NASA memakai Tanjung Canaveral di ujung selatan Florida, dan lembaga antariksa Eropa (ESA) memakai pusat antariksa Guyana di Guyana, Prancis, Amerika Selatan, yang juga berlokasi di dekat Khatulistiwa. Karena permukaan bumi di dekat Khatulistiwa berotasi lebih cepat, roket di atasnya bisa masuk ke ruang angkasa dengan dorongan khusus. Dorongan ini nggak akan muncul di lokasi peluncuran di dekat kutub. Nah, dengan meluncurkan roket di dekat Khatulistiwa, mereka bisa hemat bahan bakar. Sumbu rotasi raksasa gas Jupiter lebih tegak daripada sumbu matahari. Bintang induk kita ini miring pada sudut 6 derajat, sedangkan Jupiter cuma 3 derajat. Posisi Jupiter hampir tegak, dan kecepatan rotasinya juga tinggi, sehingga rotasi penuhnya cuma berlangsung kurang dari 10 jam. Jupiter bisa diibaratkan seperti giroskop raksasa, dengan keseimbangan giroskopis dan gaya gravitasinya yang sangat kuat, seluruh tata surya kita jadi stabil. Jadi bisa dibilang, Jupiter menghalau berbagai faktor pengganggu yang bikin kacau orbit planet lain di tata surya kita. Tanpa Jupiter yang berotasi mirip giroskop, tata surya kita mungkin nggak akan stabil selama miliaran tahun. Sistem eksoplanet nunjukin tanda-tanda chaos dalam orbitnya. Sistem ini juga bisa memanfaatkan Jupiter yang mirip giroskop untuk membuatnya stabil. Bisa kelihatan kan kalau rotasi punya peranan penting? Sedangkan pada matahari, rotasi diferensialnya berpengaruh besar pada aktivitas bintik matahari. Jadi, bintik matahari adalah area gelap yang muncul di permukaan matahari. Bintik ini biasanya muncul di tengah garis lintang utara dan selatan matahari. Dan saat bertambah aktif, bintik ini akan mendekat ke ekuator. Bintik matahari jarang banget kelihatan di bagian atas atau bawah karena pengaruh rotasi diferensial. Gas di ekuator matahari bergerak lebih cepat daripada di kedua ujungnya. Gerak diferensial gas ini membelokkan garis medan magnet di matahari, lalu membuatnya semakin ngebut. Bintik matahari adalah erupsi magnetik yang menembus naik ke permukaan matahari, melepaskan gas listrik sampai jauh ke ruang angkasa, dan memancarkan radiasi ultraviolet kuat yang juga sering mengarah ke planet kita. Waduh! Tapi nggak apa-apa, kita punya rotasi diferensial bumi sebagai pelindung. Rotasi bumi nggak cuma berlainan di bagian permukaan, tapi juga sampai ke inti bumi.
Analisis seismik pada gelombang kejut gempa menunjukkan inti logam bumi berotasi sedikit lebih cepat daripada permukaannya. Para saintis memperkirakan rotasi diferensial inti logam bumi di dalam logam cair yang lebih lambat menghasilkan magnetosfer yang bergerak naik dari kutub bumi ke ruang angkasa. Magnetosfer ini melindungi bumi dari gas listrik matahari. Jadi, kita bisa bernafas lega karena ada rotasi. Mantap! Gempa dahsyat berkekuatan 9 skala Richter di pesisir Jepang pada tahun 2011 lalu telah mengubah susunan massa kerak bumi hingga menyebabkan rotasinya lebih cepat. Waktu satu hari kita jadi lebih singkat 1/1,6 juta detik. Tapi kita makin terbiasa ngerasain rotasi bumi yang melambat. Bumi yang berotasi dengan gerakan pasang surut laut akibat gravitasi bulan bisa menguras energi kinetik rotasi. Lalu planet kita mulai melambat dan tiap harinya jadi 1/2000 detik lebih lama. Wah, berarti kita perlu nyocokin jam dulu nih. Tahun Kabisat punya tambahan satu hari pada tanggal 29 Februari tiap 4 tahun. Tujuannya untuk menggenapkan kala revolusi bumi yang berlangsung selama 365 hari. Tapi detik Kabisat sering ditambahin ke jam untuk nyocokin rotasi bumi dengan waktu kita. 27 detik Kabisat telah ditambahin ke jam kita sejak tahun 1972. Detik Kabisat terakhir ditambahin pada 31 Desember 2016 untuk ngepasin jam kita menjadi pukul 6:59,6 malam. Beda waktunya tipis banget ya, tapi rotasi bumi kita memang semakin ngebut. Bumi biasanya berotasi penuh selama 86.400 detik menurut pengukuran jam atom di berbagai lokasi yang dikoordinir oleh layanan khusus di Paris. Tanggal 19 Juli 2020 adalah hari terpendek yang pernah tercatat. Durasinya sekitar 1,46 milidetik lebih singkat dari hari biasa yang umumnya berlangsung selama 86.400 detik. Aduh, kalau hal ini terus terjadi selama 5 tahun ke depan, mungkin waktu kita perlu diberi detik bisa negatif untuk nyocokin jam dengan rotasi bumi yang makin ngebut. Komputer dan satelit akan kelihatan aneh saat nunjukin tanggal 1 Januari jam 0:00. Lalu banyak orang akan bilang kalau waktu nggak bisa berjalan mundur. Bumi kita nggak berputar mundur atau berhenti berputar kok. Ini malah nanti bisa jadi petaka dahsyat. Berapapun kecepatan diferensialnya, semua benda bisa hancur saat berotasi di bumi. Mungkin hal yang sama juga terjadi pada Venus sebagai planet terdekat kita. Rotasinya mundur dan sangat pelan, beda banget dari planet lain. Kenapa bisa gitu ya? Ada beberapa teori yang ngejelasin soal rotasi mundur pada Venus yang berbeda dari planet lain. Cairan di dalam bola yang berputar seperti planet punya banyak kelembaman. Saat kamu ngambil telur dari kulkas dan langsung memutarnya, telur itu juga nggak akan mau muter. Coba aja, cairan di dalam telur tetap ada di posisi semula dan kelembamannya bikin kamu nggak bisa muter telur. Tapi setelah nyobain beberapa kali, kamu akan bisa memutarnya sampai sulit dihentikan. Lalu saat kamu mengambil dan menaruhnya lagi, telur itu akan muter lagi karena kelembaman cairan telur masih bergerak maju dan kamu cuma menghentikan perputaran cangkang. Nah, hal serupa juga terjadi di Venus. Tapi kira-kira rotasi mundur Venus sama kayak pukulan backspin di tenis meja nggak sih? Mungkin ada mirip-miripnya. Kamu tahu kan kalau satu hari di Venus lebih lama dari 1 tahunnya? Untuk berotasi mundur secara perlahan, Venus perlu ngabisin lebih banyak waktu daripada saat berevolusi mengelilingi matahari. Bahkan, gerak Venus melambat drastis selama 6,5 menit dalam 25 tahun terakhir loh. Kalau di dalam Venus masih ada zat cair dan gerakannya terus berlangsung, mungkin planet ini akan mulai berotasi maju lagi. Biar kompakan sama planet lain kan? Tapi rotasi mundur dan maju ini sebetulnya cukup misterius. Mungkin semuanya memang berotasi maju. Coba deh, kepalkan tangan kananmu dan angkat jempolmu untuk menunjuk arah utara. Lalu putar pergelangan tangan ke arahmu. Nah, inilah yang dimaksud dengan gerakan maju. Jemarimu berada di sebelah kiri tangan kanan dan bergerak ke arahmu. Lubang hitam, tata surya, galaksi, atom, bintang, dan semua objek lain terlihat berotasi maju, tergantung pada sudut pandang si pengamat. Eksperimen di Large Hadron Collider menunjukkan partikel subatomik bergerak ke kiri alias maju. Seakan-akan kita berada di alam semesta yang kidal. Lalu kenapa pembuka kaleng dan meteran manual untuk orang kidal masih sulit banget dicari ya? Nggak tahu juga sih, itu masih jadi misteri.
Perhatian, ditujukan kepada manusia di seluruh penjuru dunia. Asteroid besar terus mendekati bumi. Lajunya berkali-kali lipat dari kecepatan suara dan makin lama makin melesat. Setelah memasuki tata surya kita, asteroid ini akan terbang melewati Uranus, Saturnus, Jupiter, dan Mars. Medan gravitasi di planet ini juga akan mempercepat geraknya menuju bumi. Sebagai destinasi terakhir, tabrakan pun gak bisa terelakkan. Menurut para ilmuwan, meteorit seukuran Gunung Everest bisa menghancurkan seluruh bumi. Petaka ini diprediksi akan terjadi dalam 350 hari. Orang-orang di jalanan mulai panik. Mereka mulai membeli bahan pokok dan membangun bunker. Saintis dan astronom di seluruh dunia terus berdiskusi untuk nyari solusi. Mereka cuma perlu menghancurkan objek luar angkasa itu untuk menghindari tabrakan. Roket canggih bisa memecah asteroid menjadi serpihan kecil. Sebagai konsekuensinya, bumi kita akan dihujani meteor, tapi akan lebih baik begitu daripada hancur total. Selama kurang dari setahun, para ahli mulai membuat beberapa roket canggih. Dan dengan teleskop terbaik di dunia, para astronom menciptakan sistem panduan yang unik. Lalu, kita tinggal menunggu asteroid itu masuk ke tata surya kita. Semua manusia mulai pindah ke satu benua yang punya bunker paling aman. Kerusakan yang ditimbulkan oleh asteroid nggak bisa diprediksi. Jadi sebaiknya kita berlindung di satu tempat besar plus aman, lalu mengamati tabrakannya. Sudah saatnya, asteroid itu melewati Uranus. Kecepatannya terus bertambah. Objek luar angkasa super besar itu bergerak 10 kali lebih lambat dari kecepatan cahaya. Kemudian, para saintis mulai meluncurkan roket ke udara. Asteroid terus terbang melewati Saturnus dan menghancurkan sebagian cincinnya. Lintasannya berubah saat asteroid melintasi planet lain pada lintasan berkelok. Dan saat menuju bumi, kecepatannya terus naik. Roket meninggalkan jejak api panjang dan bergerak pada kecepatan suara menuju asteroid. Tabrakan itu terjadi di dekat Mars dan roket bisa mencapai sasaran. Asteroid itu meledak hingga hancur menjadi partikel. Semua pecahan ini terbang ke berbagai penjuru dan bumi kita terselamatkan. Satelit bumi merekam ledakan energi yang sangat besar. Sebagian partikel asteroid mulai bergerak menuju ke bumi. Ukurannya sangat kecil, kira-kira cuma sebesar butiran pasir. Tapi ledakan itu telah mempercepat lajunya hingga 297.000 km per jam, atau 99% dari kecepatan cahaya. Pada kecepatan ini, kekuatan penghancur butiran asteroid hampir sama dengan asteroid penuh. Serpihan itu terus mendekat dan beberapa detik lagi akan menghantam planet kita. Semua pasang mata mengamati sambil harap-harap cemas. Berkat hukum fisika, serpihan asteroid itu mendapatkan kekuatan besar. Semakin ngebut kecepatan suatu objek, massa dan energinya juga bertambah. Saat geraknya hampir mendekati kecepatan cahaya, energi dan massanya mulai naik secara signifikan. Meski wujudnya nggak terlihat dengan mata telanjang, objek ini punya massa seberat satu benua. Setelah mencapai kecepatan cahaya, massanya jadi tak terhingga. Kemudian, terbentuklah lubang hitam. Kalau sudah begini, semua makhluk hidup dan objek lain di permukaan bumi akan lenyap, termasuk tumbuhan, laut, perkotaan, negara, dan benua. Bahkan udara, suara, atmosfer, dan molekul di bumi akan diserap oleh gaya gravitasi lubang hitam yang sangat kuat. Setelah seluruh planet kita habis, lubang ini akan melahap bulan. Gravitasinya semakin kuat dan planet lain di tata surya juga ikut tersedot. Kemudian, lubang ini mencapai matahari dan memecahnya menjadi ribuan berkas cahaya tipis mirip spaghetti. Selanjutnya, matahari akan memancarkan energi yang sangat besar. Peristiwa ini bisa memicu terbentuknya lubang hitam kedua, tapi untungnya, kecepatan serpihan asteroid tadi cuma 99% dari kecepatan cahaya. Lagi pula, semua objek yang memiliki massa gak bisa bergerak pada kecepatan cahaya. Serpihan ini memasuki atmosfer bumi, dan dari luar kelihatan seperti meteor benderang yang menembus langit. Suhunya terus memanas saat melewati lapisan atmosfer. Awan dalam radius ratusan kilometer di sekitarnya juga terbakar. Langit seketika cerah. Dalam gerakan lambat, kamu bisa mengamati udaranya terionisasi karena molekulnya terpecah. Proses serupa juga terjadi saat ada sambaran petir. Matahari juga punya energi pengion yang mencerahkan udara. Selagi melintas, meteorit juga meninggalkan lubang ozon. Bumi kita sudah nggak terlindung lagi dari radiasi luar angkasa dan sinar ultraviolet. Serpihan asteroid langsung terbang menuju bagian tengah Samudra Selatan di dekat Antartika. Udara di sekeliling langsung memanas dan bercampur dengan suhu dingin laut yang menciptakan badai. Begitu serpihan asteroid mendekati permukaan laut, airnya langsung mendidih. Suhu dan energinya sangat tinggi hingga bisa menguapkan air, tapi molekul uapnya langsung terbakar.
ribuan liter air seketika lenyap dari muka bumi. Serpihan tersebut bergerak turun hingga beberapa meter di atas permukaan air dan airnya langsung menguap. Kemudian jatuh ke laut hingga menciptakan ledakan dahsyat. Berliter-liter air mulai berbuih dan mendidih oleh suhu panas. Seluruh lautan dipenuhi cahaya benderang dalam radius ratusan kilometer. Kedalaman laut yang belum terjamah sinar matahari ini kelihatan seperti dasar kolam yang transparan. Bangkai kapal tua terbelah menjadi atom oleh ledakan dahsyat. Monster laut dan cumi-cumi raksasa yang terbiasa hidup dalam gelap sangat takut dengan cahaya terang sehingga berenang menjauh. Akhirnya, sebutir pasir menyentuh dasar laut dan menembus jauh ke dalam kerak bumi. Kalau pasir ini mencapai inti bumi, kemungkinan besar planet kita akan meledak oleh semburan energi super kuat. Untungnya, hal ini gak terjadi. Resistansi laut dan tanah bisa memperlambat geraknya dan menyerap energinya. Tapi lempeng tektonik jadi agak bergeser. Belum cukup sampai di situ. Gelombang besar mulai terbentuk dan menyebar ke seluruh lautan. Terjangan gelombang dahsyat ini kemudian memicu tsunami. Saat kita melempar kerikil ke genangan air, airnya akan langsung terciprat. Begitupun dengan lautan. Ombak tinggi mulai mendekati kota-kota pesisir. Dan untungnya, semua penduduk telah dievakuasi. Tapi kerugian materi yang harus ditanggung bernilai kuadriliunan rupiah. Rumah-rumah rata dengan tanah dan jalanan dibanjiri air. Sesaat kemudian, hujan mulai turun disertai badai. Air laut yang menguap oleh serpihan kemudian membentuk awan badai raksasa. Angin mendorong awan memasuki daratan. Setelah tsunami, hujan berkepanjangan mulai turun dan membanjiri bumi kita. Beberapa hari kemudian, bencana alam masih terjadi. Suhu Samudra Selatan telah naik beberapa derajat Celcius. Air mendidih di lokasi tabrakan dan mencairkan gletser di Antartika. Jutaan gunung es mencair, sehingga memicu naiknya permukaan laut. Tepi benua juga tenggelam secara permanen. Awan petir mencapai Sahara dan gurun lain. Pergeseran lempeng tektonik menyebabkan gempa bumi di beberapa benua. Gunung berapi mulai aktif. Langit dipenuhi abu vulkanik selama berbulan-bulan karena abunya terus menetap. Pada awalnya, kondisi ini memang sangat menyulitkan bagi kehidupan di bumi. Tumbuhan dan makhluk hidup lain gak mendapat sinar matahari yang cukup. Fotosintesis tumbuhan dan rumput laut jadi terganggu. Produksi oksigen juga terhenti dan kita makin sulit bernafas. Udara di atmosfer kita perlahan mulai habis. Semua manusia harus beradaptasi dengan kondisi baru. Kita membangun kota-kota baru di darat dan di laut. Ada juga perkebunan yang diberi cahaya buatan untuk produksi fotosintesis. Untungnya, semua masalah bisa teratasi setelah abu mulai mengendap. Di dalam gunung berapi ada magma panas yang mengalir. Dan mungkin materi ini bisa berguna karena kaya akan unsur kimia dan mineral. Bersama dengan abu, nutrien jatuh ke tanah, lalu menyuburkannya. Tanaman pepohonan, buah-buahan, dan sayuran tumbuh sangat cepat, lalu menghasilkan banyak oksigen. Sahara dihiasi bunga yang bermekaran dan terlihat seperti padang rumput dengan bunga cantiknya, jadi bukan lagi sebagai gurun. Serpihan asteroid baru saja memperbarui bumi kita, bukan menghancurkannya.